Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulawibo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah TV merek Toshiba dengan tipe Bomba Junior. Saya pernah memperbaiki yang senior, belum berhasil pemirsa. Yang senior itu 29 in. Tipenya adalah 20N3XE. TV ini tipenya adalah 20N3XE Bomba Junior. Baru kali ini saya dapetin TV yang 20 in pemirsa. Biasanya 21 in ya. Langsung aja saya tes. Saya colokin ke arus listrik 220 volt dan lihat kerusakan TV-nya itu apa sih. Ternyata TV ini kerusakannya adalah waktu dihidupkan lampu standby hidup 1 detik, habis itu mati lagi pemirsa, nggak mau start up, nggak mau on. Kalau dibilang rusak standby enggak, dibilang rusak nggak kuat hidup iya gitu. Jadi gimana ya deskripsikannya? Ya seperti yang saya sebutin sama pemirsa tadi, TV ini hidup standby 1 detik terus mati lagi. Artinya TV ini protect. Kenapa kok protect? Biasanya ada yang rusak di bagian-bagian tertentu pada mesin TV ini pemirsa. Saya belum curiga ke berbagai macam diagnosa, berbagai macam komponen. Jadi saya mau cek dulu kondisi fisiknya seperti apa aja pemirsa. Saya cabutin dulu kabelnya, terus saya tarik mesinnya. Sepertinya sih nggak ada yang janggal di sini. Terus saya tunjukin dulu ke pemirsa, ini ada tuner tipenya itu dia. Pemirsa bisa pandangin sendiri ya. Terus di sini kalau misalnya saya nggak sempat sebutin, pemirsa bisa pandangin sendiri. Ini ada transistor horizontal dengan tipe D1555. Kemudian ada IC vertikal STR Z21548. Terus ada IC TA8403K. Terus ada elko yang kayaknya elko ini gosong nih. Bodinya tapi elkonya kayaknya nggak rusak deh. Mungkin karena tegangan tinggi aja sampai dia gosong nih. Terus pemirsa, begitu saya balik TV-nya, saya lihat kira-kira gimana cara benerinnya. Saya harus telusuri dulu bagian regulator pemirsa, karena setelah saya ukur ternyata tegangan B plus itu sebesar 160 volt lebih. Harusnya 115 volt. Kita harus cek dulu tegangan di bagian horizontal ya. Horizontal biasa disebut B plus, dan B plus itu ada yang disuplai dari komponen yang saya tunjuk ini pemirsa. Bagian sekunder dari trafo ini dia, ada 2 buah dioda. Dioda itu nyambung ke 1 buah elko, ini dia. Elko dengan kode C884 berukuran 160 volt. Dan elko ini harusnya bertegangan, di kakinya itu ada tegangan 115 volt, tapi tegangannya melonjak jadi 160 volt lebih. Ini yang bikin TV-nya protect, nggak mau on pemirsa. Jadi kita harus betulin dulu, kita harus turunin tegangannya jadi 115 volt. Gimana cara nurunin tegangannya? Kita harus coba lepas dulu konektor di kaki kolektor transistor horizontal ya. Ini saya lepas dulu solderan di kaki kolektor. Kemudian saya teliti bagian kolektor itu nyambung kemana dari 115 volt yang harusnya 115 volt di elko yang saya tunjukin tadi pemirsa. Itu kaki plusnya kan bakal nyambung ke kaki kolektor di transistor horizontal. Nah, saya telusuri itu antara elko sama transistor horizontal itu komponen apa yang rusak gitu. Ternyata saya jumpain belum ketemu komponen yang rusak itu gitu. Terus saya tes ya TV-nya. Ternyata standby. Begitu saya lepas kaki kolektor transistor horizontalnya pemirsa, TV-nya mau standby. Heran, kok standby ya? Padahal kaki horizontal saya lepas. Saya cek dulu deh. Tegangan di elko horizontal itu ternyata
tegangannya 166 volt. Ini dia penyakitnya. Jadi dia harus 115 volt ya. Sekarang saya mau coba turunin deh dengan mengganti beberapa komponen di bagian horizontal. Komponen apa ya kira-kira yang diganti pemirsa? Saya utak-utak di sini deh. Ini ada transistor pemirsa. Kaki kolektornya udah dilepas sama teknisi yang sebelumnya. Kayaknya ini adalah transistor Protect Q819 kodenya. Kayaknya nggak usah saya solder. Dan di bagian horizontal itu ada transistor yang saya pegang ini. Di sini tempatnya. Saya cek ternyata nggak rusak. Terus saya curiga sama ini pemirsa. Ternyata saya nemuin resistor yang gosong nih. Ini kayaknya putus ini. Coba saya ganti ya. Sembuh nggak ntar? Resistor ini berukuran 0,68 ohm. Dengan watt yang gede nih. Ini berapa watt ya? 2 watt kayaknya nih. 2 watt atau 3 watt. Pokoknya yang seukuran dengan komponen aslinya lah pemirsa. Ini kayaknya putus karena resistor biasanya kalau kelihatan gosong ini putus atau nilainya udah berubah. Resistor bagian mana? Resistor ini adalah resistor di bagian horizontal pemirsa. Yang ada tegangannya 115 volt. Saya coba cari yang baru. Dan pemirsa, sebelum saya pasang resistornya kan saya lepas ya seperti ini. Terus saya ukur tegangannya. Ternyata tegangan di elko 100 yang harusnya 115 volt ini tegangannya melonjak jadi 190 volt gitu. Wah, berarti harus dipasang resistor dong. Bisa jadi kemungkinan resistornya itu memang rusak gitu. Tapi begitu saya ukur ternyata resistornya itu kayak nggak putus gitu loh pemirsa. Terus saya coba telusuri komponen-komponen yang lain di sini. Ada apa ya? Ada transistor yang lain, ada dioda, itu saya cek masih bagus. Pokoknya yang berhubungan sama kutub positif dari elko 160 volt yang harusnya dialiri tegangan 115 volt ini. Untuk ngelepas rasa penasaran pemirsa, saya mau ganti resistor 0,68 ohm itu dengan resistor yang baru. Ukurannya sama. Dan ini adalah penampakan resistornya setelah saya solder. Resistor ini udah saya ganti dengan yang baru ya. Gimana hasilnya? Ternyata belum membuahkan hasil pemirsa. Tegangannya masih tetap 160 volt lebih. Jadi saya mau utak-atik bagian regulator aja. Bagian primer ada 3 buah elko. Elkonya saya coba ganti yang baru semua. Untuk ngelihat gimana hasilnya. Apakah berhasil? Biasanya ada beberapa buah elko yang rusak seperti yang saya tunjukin tadi. Ini dia elkonya. 47 mikrofarad, 50 volt. Bawahnya kayaknya rusak. Saya coba ganti elko yang baru deh, saya belikan. Nah, udah saya beliin ya. 50 volt, 47 mikrofarad coba saya pasang. Kira-kira tegangan output dari sekunder itu bisa 115 volt apa enggak? Kalau enggak berarti ada yang lain yang rusak. Saatnya cek tegangan pemirsa. Begitu saya ganti 3 buah elko itu, begitu saya cek, nih elkonya udah saya ganti ya 3-3-nya. Begitu saya cek ternyata tegangannya masih 162 volt malah. Berarti kerusakan utama ada di bagian regulator pemirsa. Kayaknya seluruh komponennya harus diganti dengan yang baru. Tuh, ini coba saya tes ya. Setelah saya ganti elko ternyata masih belum sembuh juga. Elko di bagian kumparan primer. Dan inilah penampakan dari IC regulator STR Z2154B. Kaki 1, 2, dan 3 itu dikumpulin sama semut dan semutnya kesetrum terus jadi mayat di sini semutnya pemirsa. Dan kayaknya kerusakan dari regulator ini diakibatkan oleh semut. Jadi
regulatornya jadi cacat gitu pemirsa, tegangannya jadi 160 volt. Jadi saya mau ganti pakai gacun, coba ya, saya ganti pakai gacun. Kira-kira bisa sembuh apa enggak kalau misalnya udah diganti pakai gacun. Jadi kabel warna biru di gacun ini saya tempelin di kaki nomor 4 di optocoupler. Kemudian ini adalah kabel warna merah untuk kutub positif di elko 450 volt pemirsa. Terus yang ini adalah bagian negatif yang saya kasih kabel warna hitam dari gacun ya. Terus yang kabel warna hitam itu nempel di negatifnya elko 450 volt. Kemudian transistor horizontalnya juga saya lepas. Ini dia penampakan gacun dari atas. Gacunnya jangan lupa ditempelin ke heatsink dari IC regulator itu sendiri, dikrup, dan jangan lupa mikanya dipasang ya, supaya nggak short. Terus kita tinggal tes aja kira-kira berhasil apa enggak pakai gacun. Dan ternyata meskipun udah menggunakan gacun, tapi perbaikan kali ini belum berhasil. Jadi kayaknya saya harus ganti STR karena STR-nya sulit dicari. Saya mau order dulu. Mana tahu ada TV rusak yang IC regulatornya masih bisa dipakai, bakal saya pasang, tapi nunggu beberapa hari lagi deh ya, saya cari dulu. Terima kasih pemirsa udah menonton. Kali ini begitulah cara memperbaiki TV Toshiba Bomba Junior yang rusak mati total atau protek. Jadi step by step memperbaikinya seperti itu pemirsa, meskipun gagal. Yang jelas begitulah ilmunya, karena nggak semua barang diperbaiki itu bisa sembuh. Mau nggak mau memang partnya itu kadang-kadang nggak ada dijual gitu ya. Terima kasih udah menonton pemirsa. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.